tim tempur itu adalah pasukan dari organik itu, dari timnya Bapak Kasat itu ya? 74. Ya. Jaraknya itu 4 kilometer lah. Ya. Jadi kalau Sungai Romeo, di sebelahnya itu ada peletonnya Letnan 2 Karmin Suharna. Berarti Kenal? Pak Karmin ini dengan Pak Kasat satu batalion juga? Satu batalion. Sekarang Aster Kasat. Aster Kasat ya? Bintang 2. Ya. Itu sebelah-sebelahan. Sebelah-sebelahan ya. Saya kemudian di sebelahnya lagi ada, di Mape itu ada Letnan 2 Fajar Setiawan. Sekarang Mayor Jenderal di BNPB. BNPB ya. BNPB ya. Memang orang-orang tempur itu Iya. memang harus jadi jenderal mereka. Sesuai dengan pengorbanan di waktu muda ya. Sesuai dengan keringatnya lah. Dan gini Kang, jadi waktu itu, ini saya cerita dengan Kang Karmin, Letnan Karmin yang sekarang Majen. Saya pagi, kan beliau itu kan guru bahasa Inggris kita ya. Iya. Jadi saya pas kontak-kontak dengan beliau di PRC itu, Dulu PRC ya kita pakai. dulu namanya PRC itu, kalau orang bilang sekarang apa namanya, Rakal apa-apa. Ya kalau di apa orang sipil bilang apa, radio lah. Radio lah, radio. Ya. Terus kita pindah channel, ya melepas rindu, kita belajar bahasa Inggris. Ya. Dia ngajar saya, lagi belajar bahasa Inggris itu, Kang. Saya dengar suara tembakan di tempatnya Pak Karmin itu. Langsung apanya mati. Ya. Komunikasi mati. Wah, saya bilang, wah dia perang di situ. Nggak tahu lah apa yang terjadi kan. Ya. Nah, saya monitor aja. Ribut di HT itu. Kemana arahnya? Kepung sini. Nah, saya dengar juga suara Bapak Kasat di situ. Iya. Karena kan semua Danton dibekali PRC ya, komunikasi. Dan semua melakukan pengejaran, SOP lah pada waktu itu ya. Bagaimana mengatasi pengajaran. Dan nggak lama besoknya timnya Bapak Kasat ini yang terjadi kontak tembak. Di situ saya dengar heli masuk gitu, heli. Nah, dulu heli itu. Kalau udah datang pasti ada sesuatu. Nah, kalau heli datang itu detik kita itu. Pasti ada sesuatu. Ada sesuatu. Ini ngangkut mayat musuh atau ngangkut mayat prajurit. TNI. Gitu lah kira-kira itu. Ya. Jadi alhamdulillah waktu itu saya kontak, panggilan saya itu dulu Kawatak. Kawatak itu gunung yang ada di Sulawesi Utara itu. Ya. Pak Kasat ini panggilannya itu dari jajaran 744 itu Maya Kawatak. Masih ada suaranya. Alhamdulillah kita masih aman kan? Ya. Nggak lama heli datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Baraya Kang Yusef. Berjumpa lagi di podcast Kang Yusef. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, yaitu Brigadir Jenderal TNI Amrijar. Nah, ini seorang prajurit TNI berpangkat Brigadir Jenderal. Masih aktif. Kalau saya udah pensiun, ini masih aktif. Nah, kita akan bincang-bincang. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa diambil dari perbincangan kita, Pak Bijar. Ya. Selamat datang di podcast Kang Yusef. Atas undangannya, Kang Yusef. Ya. Jadi kita akan bicara dengan Pak Bijar. Ya. Mulai dari lahir di mana ini? Pak Bijar itu orang mana? Sampai 35 tahun bertugas di TNI ya, kurang lebih 35 tahun ya Pak Menteri. Ya, 35. Udah 35 tahun ya. Ya. Nah, coba terangkan kepada pemirsa Baraya Kang Yusef pengalaman-pengalaman mulai dari mungkin sekolah dasar, SMP, SMA sampai perjuangan masuk ke akademi militer. Ya. Silakan Pak Bijar. Assalamualaikum para pemirsa Baraya Kang Yusef. Mungkin begini Kang Yusef ya, karena kita ini kan bukan siapa-siapa.
Dulur. Ya, kita menjelaskan kepada pemirsa ini siapa pula ini yang dijelaskan. Tapi yang jelas mungkin dari podcastnya Kang Yusep ini kita mungkin bisa memberi suatu cerita pengalaman tentang mungkin bagaimana cara masuk menjadi seorang prajurit TNI begitu. Ya kan? Ya, bisa. Karena secara umum kan tes itu baik mau masuk Tamtama, Bintara, Akademi Militer sama sebetulnya. Ya. Dan kebetulan tadi Kang Yusep menanyakan tentang Akademi Militer, karena memang kita awal masuk jadi seorang prajurit di Akademi Militer. Maka kita harus membagi pengalaman lah. Di mana Kang Yusep ini sudah pensiun, saya sebentar lagi akan mengikuti jejak Kang Yusep juga pensiun. Dan ini banyak di luar juga berkembang. Ya. Pak Yusep tuh litik siapa? Saya bilang listiki Bapak Kasar. Iya. Dan Bapak Kasar belum pensiun, Bapak Yusep udah pensiun. Ya. Tidak paham bahwa ada perbedaan umur di Akademi Militer itu ya, penerimaan itu ya. Ya. Ini perlu dipahami juga oleh semua mungkin. Ya, jadi begini Kang. Kalau saya kan berasal dari kalau leluhur kita ini ya dari Sumatera Barat lah. Dari namanya aja udah jelas. Amrijar. Iya. Jadi mungkin sebelum lanjut berpantun dulu lah sebentar. Biasanya kalau dari sana itu pantunnya bagus itu untuk para Yusef ini. Nanti kita tutup aja dengan pantun. Pembukaan nggak mau ya? Ya, pembukaan dulu kita harus ini dulu, fokus dulu. Jadi begini, dulu saya memang dari leluhur kami dari Sumatera Barat, Padang ya. Tepatnya itu di Bukit Tinggi, ada juga sebagian besar di Lebu Alung, Parinyaman. Tapi setelah tahun 70-an itu orang tua pindah ke Medan, jadi maka kami dibesarkan di Medan. Jadi saya masuk Taruna Akademi Militer itu dari Medan. Saya lulusan ambil aja lah dari SMA ya, SMA Negeri 1 Medan ya. Sebelumnya di SMP Negeri 1 Medan. Terakhir tamat sekolah dari SMA Negeri 1 Medan. Tahun berapa itu? Tahun 85 langsung kebetulan daftar Akademi Militer. Dan alhamdulillah satu kali tes itu kami masuk. Dan itu penuh suka duka ya. Memang banyak orang bilang masuk Akademi Militer ini apalagi Akabri. Ya, Akabri waktu itu ya. Akabri ini berapa uang yang harus dikeluarkan? Bayarannya. Apalagi ada kata-kata ini gak mungkin saya anak si ini bisa masuk betul kan? Iya. Sama dengan Kang Yusep juga. Iya sama lah. Nah, nanti saya menjelaskan, tapi saya juga akan bertanya juga sama Kang Yusep. Iya kan? Itulah hebatnya orang Padang itu, ditanya malah bertanya ya. Jadi memang kalau orang tua saya itu hanya seorang pegawai negeri aja. Ya. Saya masuk Akademi Militer itu sama sekali nggak nyangka juga ya, ikut kawan-kawan saya ikut tes. Saya dengar ongkos pun tipis sekali. Jadi kami yang tes itu ya, sahabat permisa, kami yang tes itu ada 803 orang. Saya masih ingat tuh. Dari 803 orang yang tes. Dari Medan. Sumatera Utara. Kodam 1 Kilbarsen dulu. Ya. Kemudian setelah dites melalui beberapa fase itu yang lulus itu yang sampai ke pusat pertama 45 yang dikirim ke Magelang ya, ikut lagi tingkat pusat itu darat laut udara waktu itu ya. Apanya? Darat laut udara itu 45 karena polisi 4 matra waktu itu ya, 4 matra waktu itu ya. Dan begitu saya berangkat itu saya teringat tuh almarhum orang tua itu,
Dah, kau jalan-jalan aja di sana. Suruh jalan-jalan, bukan suruh tes ya? Kau penggembira aja katanya. Karena tahu berat lah. Ya, beliau pesimis lah begitu kan. Kamu anak siapa yang mau ikut-ikut tes ini? Jadi berangkatlah kita 45 orang itu. Sampai di sana itu tes pertama, saya nomor 44 itu. Dari 45 Dari 45 itu. nomor 44. Nomor 44. Berarti pasti ke laut lah. Pasti hanyut lah kira-kira itu kan. Nah, ke laut lah itu. Nah, di depan saya itu Ilyas Alamsa namanya. Sekarang Mayor Jenderal. Oh, masih ya, masih aktif. Masih aktif. Nah, Kalau nggak salah itu saudara saya. Ini Suaranya masih jelas. ya, dia nomor 43, saya nomor 44. Saya bilang, ini kita jalan-jalan aja ini. Gitu. Di belakang saya lihat cuma satu ekor aja nih orang. Nggak mungkin kita lulus. Apalagi orang tua bilang, kamu penggembira saja. Nah, artinya dia memberikan semangat sama saya itu, kau kalau nggak lulus jangan patah semangat. Jangan stres. Memang benar, kawan. Kalau masuk akademi militer, sampai di Magelang, dipulangkan, itu rata-rata frustasi. Frustasi orangnya. Rata-rata. Dan saya alami. Saya alami 2 kali. 2 kali. Itu makanya duluan pensiun. Makanya duluan pensiun, 3 kali baru masuk saya. Ini pemirsa baru tahu nih ya. Di sini ada bedanya. Kenapa duluan pensiun? Kenapa belum pensiun? Karena 3 kali baru masuk. Baru masuk. Nah, ini 1 kali jadi bareng kita. Ya, jadi bareng satu Karena kali. umur beda 2 tahun. Iya, betul. Nah, betul. itu. Jadi sampai di Magelang itu, saya tidak percaya ini, saya bilang. Saya harus percaya dengan kekuatan diri sendiri ini. Dan waktu berangkat itu, saya Naik kapal waktu itu? Naik kapal atau naik pesawat? naik pesawat waktu itu Merpati namanya itu. Nah, saya cek Merpati. teman-teman yang berangkat ini, kami semua ini, ya, memang orang-orang yang susah juga gitu. Ada yang namanya Martohap Simorangkir. Oh, Nah, udah pensiun juga baru Iya. kolonel. Saya tanya sama dia, bawa uang berapa ini? Aku dikasih uang cuma 40.000 sama orang tua. 40.000. Nah, tapi waktu itu 40 ribuan lumayan. Ya, waktu itu 40.000 itu sama dengan separuh tiket pesawat Merpati. Pesawat Merpati waktu itu saya masih ingat tuh 20 ya. 70.000 dari Medan ke Jakarta. Oh, udah 70 ribu. Berarti 70.000, separuh. separuhnya dia. Ya, berarti bawa kalau sekarang uang sekarang ya sekitar 500.000 lah. 500.000 lah ya. Nah, kira-kira begitu. Saya bilang, wah, saya lebih banyak ini lah. Beda-beda 20.000, Berapa? 60.000. Tapi ingat kita, pada saat di Magelang itu kan uang saku kita hanya 45 ribu. Iya, berarti kita Mayor. iya. Waktu kopral ya 20 ribu ya. Ya, Nah, jadi bawa uang 60 ribu. 60.000. 2 bulan tes. Ya, 2 bulan tes. Jadi ke kantin kapan-kapan ya? Kantin itu ya tinggal lihat waktu-waktu kritis saja lah. Lihat temen rame-rame ikut. Ikut. Yang bayar temen. Ya, kira-kira nggak ada yang bayar baru keluar barang itu kan. Ya. Akhirnya saya bilang sama orang kita harus lulus ini. Coba cek yang lain. Kita cek yang lain sama. Rata-rata Kondisinya hampir sama ya? sama. Ada yang Jadi waktu itu memang anak pejabat kurang sekali ya? Malah kelihatan nggak ada ya? hampir dibilang nggak ada. Memang apa ya, orang-orang yang punya keinginan murni dari hatinya gitu. Ada juga anak-anak pejabat juga mereka masuk juga. Tapi memang betul-betul mereka kita lihat dididik betul sama orang tuanya. Dilatih ya. Karena saya lihat ya, dia sudah badannya sudah jadi, terus larinya kuat. Oh ternyata dia 2 bulan itu sudah dilatih sama bapaknya dia, begitu. Kalau Pak Amrizal nggak tahu apa-apa ya? Nggak tahu, kita memang pokoknya nyemplung aja, ikut aja. pelari kampung aja lah kira-kira. Sampai di Magelang, begitu tes pertama itu kesehatannya. Zaman itu kan kesehatan itu langsung diumumkan. Langsung Kalah pulang. seminggu lah. Seminggu. Pulang pertama itu seminggu lah. Ya artinya diumumkan, Ya, diumumkan. yang kalah langsung pulang. Iya. Nah, pada waktu pertama diumumkan pulang, 22 orang pulang. Tinggal dari 45. Tinggal 23. Tinggal 23 orang lagi. Wah, saya bilang sama Ilyas,
Pak Ilyas Salamsa sekarang Majen. Kita nomor terakhir nih, kita nggak pulang. Loh, kok mereka pulang? Padahal dia kayaknya di depan-depan. Iya, di depan. Ini berarti tesnya betul-betul ini katanya. Dikiranya aja Pak SCC ya. Artinya bukan kita bilang pada waktu itu di daerah itu nggak betul. Ya. Tapi artinya kan mungkin alatnya beda. Atau lebih modern lah yang di sana ya. mungkin begitu. Ya. Mungkin mekanismenya beda juga. Tapi waktu tes kesehatan paling dirasakan seru tes apa itu? Wah, yang paling ditakuti ya anuskopi itulah. Lagi tiup gini itu ya. Yang tiup itu. Gitu. Lagi tiup terus telanjang semua itu ya. Kita masih ingat. Ya. Pokoknya asik. Yang bikin kita asik itu Kang. Ya. Kita berkumpul seluruh Indonesia kan. Iya. Dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa kita. Dan jumlah kita waktu itu kan 672 orang. Iya. Bukan. Jumlahnya kita waktu itu 10 ribuan orang dari Sabang. Tapi yang diambil lulus 672 ya, dibagi 4 angkatan itu. Ya. Gitu. Kita kebagian 264 ya. Kalau masih ingat kita itu. Jadi begitu tes itu, wah betul, saya langsung bikin surat. Dulu nggak ada telepon kan, bikin surat sama bapak saya itu. Pak, ternyata tesnya betul-betul ini. Saya bukan mau jalan-jalan ini, aku bilang gitu. Wah, baru habis itu masuk tes kedua psikologi. Ya. Singkat cerita, tinggal 18 kami 18. dari Medan itu. 18 itu 10 angkatan darat, 3 angkatan laut, 2 angkatan udara, 3 polisi. 3 polisi ya. Pas itu kita jumlah 18 orang. Ya begitu. Sebelum diumumkan itu saya dipanggil sama yang ngetes psikologi waktu itu Letkol Amaroso Katamsi itu ya. Itu yang memerankan Pak Harto di J30 SPKI ya. Ya itu. Film itu ya. Ya, dia bilang hasil psikologimu ini kamu masuk angkatan darat. Padahal kamu Pilihan pertama dulu apa? polisi. Mau jadi polisi. Mau jadi polisi. Jadi pilihan pertama polisi. Kedua, polisi. ketiga, 3 polisi. masuknya angkatan darat. Masuk. Kok bisa? Ya gitu. Jadi itu ini kameramen semua teman-teman bisa. Jadi bisa. Karena kan ini ke polisi. Ya. Tapi psikotes yang menentukan. Psikotes yang menentukan. Saya dulu juga gitu. Saya pilihan pertama darat, kedua darat, ketiga berpolisi. Ya. Kita paling takut ke angkatan laut. Takut suruh renang jelam jelik. Ternyata di angkatan laut enak lumayan naik pesawat terus, kapal terus. Iya. Jadi begitu. Apa Kang? Waktu dia tanya kenapa kamu masuk polisi ini? Saya bilang rumah saya tetangga sama kompleks polisi di Medan, Kampung Keling itu. Iya, Kampung Keling. Kalau sekarang namanya Sun Plaza itu. Oh, Sun Plaza itu dulu. Itu komplek polisi. Polisi ya. Ya, dan itu kan Komdak dulu. Polda lah. Ya, Polda lah sekarang. Jadi saya lihat perwira kabri polisi, gagah sekali nih. Terus saya pengen masuk polisi. Gitu. Nah, mungkin pemirsa nggak tahu Sun Plaza yang di Jawa Barat ini. Saya bisa bicara karena memang kebetulan saya pernah di Medan juga. Kita memang saya orang Sunda tapi lama di sana, jadi bahasanya juga udah. Ya. Jadi gini, suka dukanya itu ya. Ya. Perjalanan waktu kami dari Medan itu berangkat naik Merpati, baling-baling itu kan. Ya. 3,5 jam itu baru mendarat di Jakarta, langsung dijemput sama bis. Di Cengkareng ya? Atau masih di? Bukan di Cengkareng, Bukan ya? belum di Cengkareng itu, masih di Halim Di Halim ya. Langsung dijemput pakai bis. Jadi kalau di Medan bilang itu bangkunya sudah bangku-bangku tempel, udah nggak ada kursi lagi, kasih pakai butuh. Jadi sampai di Magelang itu impit-impitan. Jadi bisa satu kursi baris itu bisa 6 orang, 7 orang. Wah, begitulah gitu sampai Magelang. Ada yang berdiri sedikit juga, 1, 2, 3 orang gantian. Makan di Kudus atau di mana itu kita singgah makan di sana. Namanya anak-anak dari kita dari Sumatera ini kan
apa pergaulan kita kan semacam luas gitu ya. Jadi kita masuk di warung-warung itu udah kayak langsung kayak teman aja. Langsung hajar aja. Kalau orang Medan langsung kenal lah dia kan. Udah cerita sana cerita sini, makan sana makan sini, ternyata suruh bayar juga semua kan. Pas mau bayar itu anggaran dari Kodam 1 Bukit Barisan waktu itu, Kodam 2 waktu itu ya. Yang membawa kita itu ada seorang Kapten Letu yang bawa itu, Letu Bambang itu. Masih ingat ya Letu Bambang? Udah mungkin nggak ada, mungkin almarhum ya. Leting 80. Jadi ada anggarannya, uang makannya Werving ini berapa kan itu, begitu dibayar tekor. Kamu main sembarangan makan aja nih kayak di pasar Sambu sana kau kata. Akhirnya kumpulkan uang semua ganti rugi. Situ mulai terasa itu buka dompet yang cuma 60.000 itu. Waduh, berapa lagi nih kita? Di situ mulai waspada kita. Mulai hati-hati, jangan sampai kita main sikat aja, bayar lagi sendiri kan. Baru kita kan nggak ngerti situ, kita pikir wah ini main makan aja begitu kan. Terus sampai di Magelang itu, sampai akhirnya pas saya dipanggil sama Pak Amok Sokatansi itu, kamu nggak bisa masuk polisi, masuk darat bisa aja. Kamu saudara, tapi kalau kamu mau terima darat, ya kamu tanda tangan, kamu lulus, nggak usah pantuhir lagi besok. Tapi kalau kamu berkeras masuk polisi, tahun depan saja kamu tes. Nah, di situ saya mikir, wah saya kan mau cari perwira ini, sama saja lah ini. Polisi, darat, laut, udara. Udah Pak, saya terima. Jadi kan orang-orang pantuhir besoknya kan, saya nggak pantuhir. Saya udah tahu saya lulus. Aman. Nah gitu, pemirsa. Berarti tahun 85 sama dengan saya nggak pantuhir juga. Oh iya. Karena saya dapat 4 pra. Sudah pra ya. Jadi pra ini sahabat, tahun lalunya yang tidak lulus, tapi masuk pra. Tapi karena nilainya bagus, jadi dicadangkan untuk ikut bersama-sama kita ya. Jadi nggak tes lagi. Dibina setahun gitu. Tapi intinya begini, kalau menurut saya nih, Kang, jangan takut untuk masuk meraih cita-cita itu. Cita-cita yang tinggi, apalagi seorang taruna akademi militer yang kalau kita bilang masuknya susah ya. Jangan takut, percaya saja kepada kekuatan diri sendiri. Bahkan di dalam ini sekarang pun banyak anak-anak petani, nelayan, bahkan anak Anton Cukur sekarang udah luar biasa. Ya, profesional. Angkatan Darat udah profesional. Ya, jadi jangan takut. Terus jangan percaya calo-calo. Iya. Itu calo itu nembak di atas kuda ini. Ya, apa itu? Nembak di atas kuda. Ya, nembak di atas kuda itu kayak sini duitnya, nanti udah saya urus. Kalau gagal dikembalikan, kalau nggak gagal diambil. Padahal nggak diurus. Padahal dia lulus beneran. Nah, bayangkan kalau dia ngambil 10 uang. Lulus 5 aja udah. Lulus 5 dia kembalikan 5. Ya. Yang 5 dia kantongin. Itu namanya apa? Menembak di atas kuda. Ya? Menembak di atas kuda. Atau kalau menurut saya gini, menembak berburu di kebun binatang gitu. Pasti dapatnya aja. Pasti dapatnya. Nembak. Orang singa pun udah singa ompong. Singanya pun dikerangkeng, tinggal tembak aja kan. Makanya itu hati-hati dengan terus calo-calo itu ya. Saya dengar pas kita ngomong di Taruna ya dulu ya. Bagaimana Chandra di Muka, bagaimana Capratar ketemu senior pertama, itu kan seru. Wah iya. Coba gimana itu? Yang buat seru apa itu? Ya buat seru itu apa ya? Karena kita kan dari orang sipil. Iya. Kita dari orang sipil, begitu Kawah Chandra di Muka itu dibuka, artinya Capratar itu calon prajurit taruna itu dibuka latihannya Chandra di Muka itu, baru kita sadar, iya ini ternyata menyesal ini saya masuk sini rupanya. Nangis nggak dulu? Wah, tapi saya kira kita nggak ada yang nangis ya, karena memang sudah cuma ingin pulang semua. Semua ingin pulang, manusiawi itu ya. Manusiawi itu. Nangis nggak tapi ingin pulang. Itu mencekam. Jadi mencekam itu dalam arti kata bukan sadis ya, memang suasana dia dibikin begitu. Buat seperti itu ya. Tapi terukur dia.
mereka tahu kita mampu menghadapi itu karena kan hasil psikologi kita kan Udah masuk. sudah Betul. terjawab Ya, kan. terjawab. Kalau psikologi kita nggak masuk, nggak cocok untuk Pasti kabur. pasti lari itu. Pasti lari. Pasti Makanya enggak. kalau ada yang salah sedikit tadi di psikologi Ya, dia lari. ya. Nggak tahan dia. Jadi mencekamnya itu, Kang, begini. Kita begitu dibunyikan gong bom itu, cara di muka tidak mulai. Itu serbuan dari senior dari apa itu langsung Suruh tiarap, tiarap, dia jungkir balik sana dan dia mulai bawa rotan itu, tapi dia bukan memukul di bagian-bagian badan, tapi dia memukul di helm. Dia membuat situasi yang hiruk pikuk. Jadi dia membuat kita down lah mental kita ya. Mental kita dihajar di situ. Nah, mental sipil kita itu Dinolkan memang kita. dinolkan. Ya, dinolkan. Jadi baru kita disuruh lari, disuruh naik gunung, disuruh turun gunung, masuk balong ya begitu ya. Kan luar biasa. Baru suara dentuman kiri kanan, di situ baru kita bilang, wah, begini kehidupan militer. Militer itu. Dan semua orang pasti sama. Kalau saya tahu begini saya nggak mau masuk ini ya. Tapi Cuma malu. cuman, Harga diri. iya. Terus apa lagi kita yang dari Sumatera lari terus kemana larinya? Nyebrang laut lah. Aduh, saking susahnya hidup kita di situ betul ya. Baru kita ingat orang tua itu ya. Iya, baru ingat orang tua di situ. Orang tua terus saudara-saudara kita yang tadinya kita suka ribut apa, Situ baru ingat. merenung kita. Jadi merenung tuh setiap malam gitu. Merenung. Aduh, ini memang Dan serba ditindak kita ya. semua. Salah langsung ditindak. Iya. Nah, Pak, Kalau sehari nggak ada tindakan itu perasaan belum abdol ya. ya. Jadi di kawasan dari muka itu tidak ada hukuman kontak fisik ya. Tapi tindakan fisik ada, artinya pembinaan fisik. Jungkir, Guling, jungkir, apa, lari, Ya. sit up gitu ya. ya merayap apa segala macam. Dan itu semuanya dalam rangka ternyata penguatan, pembentukan, penguatan. Mental, pembentukan ini. Iya itu. Dan di situ pembawaan kita lapar aja Kang ya. Ya kan? Jadi kalau di rumah makan gimana itu? Artinya? Iya, kalau caprata Ya. masuk rumah makan kan Ya. dikasih ompreng tuh. Ya. Nah itu kondisi nasinya tuh gimana pertama makan kan? Pertama makanya jelas makannya Tidak habis. nggak habis karena ini ya. Banyak dipaksa dihitung suruh habis kan ya. Ya karena apa ya? Karena kita pun dalam keadaan tertekan makannya terus cepat. Kemudian Tapi seminggu kemudian nggak dihitung pun udah habis sendiri. nggak habis sendiri. Bahkan dia menidar namanya. Udah kurang. Nah, menidar tuh kayak gunung tidar itu Ya. kan. Jadi banyak sekali nasi itu. Masih banyak gitu. Tapi masih kurang juga. Itu pun masih kurang. Nah, karena kurang itu akhirnya malam kita merembes ya. Iya, merebes. Karena pembawaan kita lapar aja, yang tadi saya bilang tuh, akhirnya kembali naluri prajurit kita muncul. Mulai muncul ya. Karena sudah dibentuk, sudah di doktrin, Ya. akhirnya keberanian kita muncul, kita keluar, pemirsa, gitu. Kita keluar, Untuk beli sesuatu lah. beli di luar. sesuatu yang kita ambil dari kampung, walaupun berat sekali itu kalau ketangkap. Kalau Itu menangkap kayak- selesai. ya kayak orang ketangkap sama Kayak musuh lah. tawanan, Ya, kayak tawanan. musuh itu kan ya. Dan banyak yang ketangkap. Gitu. Yang kenapa lapar terus? Ya. Mungkin karena kegiatannya ya, yang melebihi daripada makanan yang kita makan. Ya. Tiada hari tanpa lari. Tapi memang ya ini bukan kita Nakut-nakutin ya. menakuti dan kita bukan mengkultuskan. Iya. Kita kan sama-sama Bapak Kasat ya. Iya, sama dengan Bapak Kasat. Nah, jadi kelihatan dari dulu itu beliau suka keluar itu Iya. untuk membela teman-teman. Ya beli satu ransel bagi-bagi. Bagi-bagi. Itu Bapak Kasat di waktu itu. Ada teman-teman yang tidak punya keberanian, tapi punya mau uang. makan. Tapi punya uang. Ada yang tak punya keberanian, tak punya uang, mau makan. Hanya parah ini. Datang orang bawa makanan bagi dong. Wah, ini 38 tahun yang lalu ini berapa tahun? Jadi kalau cerita Bapak Kasat saya masih ingat itu. Ya. Karena Bapak Kasat kan
kecil saya bareng ya. Sama beliau ya. Sama-sama. Kakaknya itu kan temen ya. Teman saya, teman SD saya, si Kang Bay itu. Ya, Kang Sadul ya. Adik liting 2 tahun di bawah saya lah. Ya waktu itu SD ya. Tapi pas masuk Toro kan bareng. Jadi saya tahu lah keuangannya, tahu lah. Ya itu, tapi keberaniannya luar biasa. Keberanian luar biasa. Ya. Jadi kita ini kan dari berbagai latar belakang. Ya. Ada yang dari seluruh Indonesia ini tentunya banyak. Yang mungkin orang tuanya ekonominya bagus, ada yang ekonominya lemah seperti itu. Kayak kita ini kan ekonomi lemah. Kita tidak berani mengeluarkan uang untuk belanja di luar, tapi kita berani keluar. Membawa uang kawan-kawan. Berani ditindak kita. Luar biasa dulu ya. Jadi begitu. Ternyata semua tindakan waktu di Taruna, Akademi. Bukan, waktu di Caprata. Muka ya. Ini belum jadi Taruna ini ya? Taruna masih Caprata kan? Ya. Terus dilantik menjadi Wisda Jurid kan? Ya. Jadi Taruna. Berharapnya kan masuk Persimendara tuh lebih baik ya? Ya, setelah jadi Taruna, kita berharap, wah keren. Udah pakai Taruna kan? Tapi begitu masuk ke Persimendara, lebih parah. Perasaannya gimana? Ternyata lebih parah. Dan dia apa ya kalau kita bilang sudah mulai meningkatkan hukumannya itu. Tapi itu kita salut ya sama senior itu. Dan sistemnya pun kita salut juga. Terukur semua. Ya kita kan nggak usah menunjuk salah satu instansi ya yang karena dia tidak terukur bisa sehingga ada kecelakaan korban ya. Kita gitu ramenya. Tapi nggak ada korban. Tidak ada korban. Karena dia kan hukuman itu bertahap. Dari Chandra tadi kita sudah dilatih fisik kita. Jadi di tingkat 1 Taruna Akademi Militer kita ditindak apapun ternyata kita sudah kuat. Termasuk pernah ngalami mungkin naik pohon semut rangrang itu gimana rasanya? Jadi naik pohon teman saya ternyata banyak sangkar semutnya. Dihantam sama semut, itu pun kadang-kadang tak terasa juga. Daripada itu lebih baik naik di atas daripada di bawah. Daripada di bawah lebih baik kita diintuk semut. Tapi yang seru itu kalau malamnya. Di sana kan ada Taman Meriam namanya ya? Di mana? Taman Meriam. Nah, kalau dikejar sama senior kan masuknya ke tempat Tokananta itu. Ya, tempat dermen itu ya. Yang katanya banyak setannya. Banyak ininya luka lah. Setan lah ya. Jadi lebih baik ketemu setan, hantu daripada ketemu senior. Jadi gitu. Jadi itu Mas. Iya. Jadi takut sekali sama senior. Jadi ada satu banyak dimanapun tempat sama aja lah. Ada satu tempat yang kalau kita bilang ada sedikit apanya lah itu ukanya lah ya. Ukanya lah. Banyak penampakannya lah. Kalau udah senior takut masuk situ. Nah, tapi kita waktu junior paling berani masuk situ. Kita berani masuk situ karena lebih takut ketemu senior kita itu. Kalau dikejar masuk situ senior nggak berani. Senior nggak berani. Gitu Mas. Iya. Jadi itulah suka duka di Taruna ya. Setelah Taruna kita kan semua apa yang dilakukan senior kepada kita tuh kan tidak berbekas ya. Artinya tidak ada dendam gitu. Ya. Walaupun SBM senjata bawah meja kena, sendok kena, garpu kena, segala macam kena kita waktu makan kan. Ya. Tapi tidak ada bekas dendam itu kan. Iya. Bahkan kita pun pernah dihukum sampai jam 1 malam, jam 2 malam. Kita disuruh tindakan fisik sampai tengah-tengah malam begitu. Jam 2 baru tidur. Ya, tapi kita tidak dendam ya. Karena semua ternyata itu pembinaan mental, uji mental kita ya. Penguatan mental kita lah. Ya. Ternyata setelah kita berdinas jadi tangguh mental kita kan. Tangguh dan situasi yang kita hadapi di daerah-daerah operasi. Oh iya. Lebih ngeri lagi di Taruna. Lebih mengerikan di dalam kawah Chandra Muka itu. Gitu Kang. Nah, jadi saya dengar udah Rijal ini pernah bertugas dengan Bapak Kasat di Timur Timur. Iya. Saya dengar itu. Iya.
bagaimana Ya. pengalamannya itu. Waktu itu ada kontak tembak, mungkin ada Ya. sama-sama posnya berdekatan. Ya. Nah, ini mungkin pemirsa atau para Kang Yosep ini ada yang belum dengar, banyak yang belum dengar. Jadi ada di buku beliau itu. Ya, di buku Loper Koran itu. Loper Koran Jadi jenderal itu ya. Oke. Jadi salah satunya adalah tugas pertama beliau di Timur Timur ya, Ya. tahun 89-90 itu. Kebetulan Pak Kasat, Pak Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman ini, beliau dantonnya di daerah operasi organik di sana. 7 berapa itu? 744 itu. 44 mungkin. Di Dili itu. Ya. Saya batalion penugasan dari Manado, 712, 712 Manado. Ditugaskan ke operasi Timur Timur, Operasi Seroja ya. Persis Roja. 1 tahun kami pulang. Ya. Nah, orang yang di sana seperti Bapak Kasat dan kawan-kawan itu, Ya, pulangnya ke Homi saja, tetap di Timur Timur. pulangnya di Dili. Iya. Nah, naik turun gunung aja. Iya, iya. Selama sampai Susulapa lah. Berapa? 10 tahun lah. Nah, 90 tahun. Jadi waktu itu saya ada di pos di Bobonaro ya, Kabupaten Bobonaro, Maliana itu. Ya. Saya berada di nama posnya itu di Sibuni, Ormeser. Itu kalau kita ke utara itu ke Sungai Lomea itu, Bapak Kasat itu di situ. Di Sungai Lumeh itu ya. Downtown di situ. Ya. Tugas kami dulu BTT, Batalion Teritorial, tim teritorial. Tugas kami pemukiman. Ya, Pamukim lah. Pemukim. Ya, Untuk mencegah pengaruh dari separatis ya. separatis itu, intimidasi atau melakukan teror, menjaga masyarakat. Sementara tim combat itu, tim tempur itu adalah pasukan dari organik itu, dari timnya Bapak Kasat itu, 744. Jaraknya itu 4 km lah. Jadi kalau Sungai Lomea di sebelahnya itu ada peletonnya Letnan 2 Karmin Suharna. Berarti Kenal? Pak Karmin ini dengan Pak Kasat satu batalion juga? Satu batalion. Sekarang Aster Kasat, Aster Kasat. bintang 2. Itu sebelah-sebelahan. Sebelah-sebelahan ya. Saya kemudian di sebelahnya lagi ada di Mape itu ada Letnan 2 Fajar Setiawan. Sekarang Mayor Jenderal di BNPB. BNPB ya. BNPB ya. Memang orang-orang tempur itu Ya. memang harus jadi jenderal mereka. Sesuai dengan pengorbanan umat Sesuai dengan pemuda ya. Sesuai dengan keringatnya lah. Kan gini Kang, jadi waktu itu ini saya cerita dengan Kang Karmin, Letnan Karmin yang sekarang Majen itu. Saya pagi kan beliau itu kan guru bahasa Inggris kita ya. Iya. Jadi saya pas kontak-kontak dengan beliau di PRC itu di Dulu PRC ya. dulu namanya PRC itu, kalau orang bilang sekarang apa namanya, Rakal apa ya, kalau di orang sipil bilang apa, radio lah. Radio. Terus kita pindah channel ya, melepas rindu kita belajar bahasa Inggris. Dia ngajar saya lagi belajar bahasa Inggris itu, Kang, saya dengar suara tembakan di tempatnya Pak Karmin itu. Langsung apanya mati. Komunikasi mati. Wah, saya bilang, wah dia perang situ. Tahu lah apa yang terjadi kan? Saya monitor ribut di HT itu. Kemana arahnya? Kepung sini. Saya dengar juga suara Bapak Kasat di situ. Iya. Karena kan semua danton dibekali HT, PRC ya. Komunikasi dan semua melakukan Pengejaran. SOP lah pada waktu itu ya. Bagaimana mengatasi pengajaran. Dan gak lama besoknya timnya Bapak Kasat ini yang terjadi kontak tembak. Di situ saya dengar heli masuk gitu, heli. Nah, dulu heli itu. Kalau udah datang pasti ada sesuatu. Nah, kalau heli datang itu dikduk kita itu. Pasti ada sesuatu. Ada sesuatu tuh. Ini ngangkut mayat musuh Atau ngayut mayat atau ngangkut mayat prajurit. TNI. Gitulah kira-kira itu. Jadi alhamdulillah waktu itu saya kontak, saya panggilan saya itu dulu Kawatak. Kawatak itu gunung yang ada di Sulawesi Utara itu.
Pak Kasat ini panggilannya itu dari jajaran 744 itu Maya. Maya kau tak. Masih ada suaranya. Alhamdulillah kita masih sehat aman kan. Nggak lama heli datang itu rupanya ngambil ya tawanan yang ketangkap. Ya, ketangkap ya. Ternyata tim itu berhasil lah gitu ya. Menangkap tawanan itu dibawa ke Dili. Saya masih ingat itu. Ternyata itu adalah biasanya yang ditangkap itu tokoh itu. Ya tokoh. Kalau bukan tokoh pasti nggak dibawa itu. Ya, pada waktu itu setelah saya cek itu petugas medisnya juga dia, semacam dokternya GPK itu. Iya. Saya sampai sekarang masih Separatis ingat. waktu itu separatis ya. Masih ingat namanya. Nggak salah saya sebut Nggak usah. namanya. Nanti masih hidup dan udah lain negara kita ya. Iya. Jadi ketangkap dan berhasil tim itu. Iya. Nah, karena jarak itu 4 km, saya kontak beliau karena sudah sepi, sudah konsolidasi, sudah aman. Saya datang ke posnya itu, ke posnya beliau. Jadi semua anggotanya di 744 itu rambutnya panjang-panjang bro. Memang pasukan tempur betul itu. Semua, ya. Kita yang di Itu waktu Medan 2 ya Bapak Kasat. Medan 2 itu. Tapi itu kalau Bapak Kasat ini memang tidak berubah. Ya. Saya masih ingat beliau waktu memimpin 143 kalau nggak salah. 143. Di Aceh itu Aceh. Di Aceh 143 Ya. Dan dia itu 143 kan? Di Aceh ya. Nah saya kebetulan kasih intel di Rosmawe. Datanglah Beliau dan Nyon. Danyon 143 dipimpin oleh Pak Dudung ini. Ternyata pulangnya beliau dapat bintang Mahaputra kalau nggak salah. Artinya Satu-satunya Danyon yang mendapat bintang tersebut hanya 143 ya Pak Dudung itu. Berarti batalion itu berhasil menjalankan misinya di sana ya. Dia misi teritorial, mendapat senjata dan sebagainya banyak lah. Tapi sebetulnya sebelum itu ada satu lagi. Di buku Loper Koran itu ada itu. Ya. Sampai hafal saya halaman itu, halaman 158 sampai 159. Ada Nyon pada waktu itu. Di mana ya? Di 401 BR. Oh, di Bandung Trader ya. Sekarang 400 ya. 400 ya. Ya. Beliau tugasnya di Maluku, Jailolo, mengamankan konflik sosial antara dua agama ini yang berbeda. Ya. Sedang berhadap-hadapan. Ini kalau nggak ada tentaranya pasti ini habis. Ya. Yang menang itu pasti menghabiskan yang sedikit, yang besar yang menghabiskan yang kecil kan. Beliau masuk di tengah-tengah itu dengan jumlah 100-an orang. Gak sampai, hanya satu kompi minus lah. Sementara ini ribuan orang. Bayangkan, ini kalau betul dia saling baku hantam, Selesai ya. beradu munisi, yang di tengah ini ya habis. Ya, habis juga ya. Tapi beliau putuskan masuk di tengah untuk mengamankan. Mereka mengurungkan niatnya. Itu salah satu yang saya sampaikan di bedah buku itu. Saya akan bedah buku itu di acara Gemar di podcastnya Pak Denny CBC ya. Saya bilang itu satu tindakan Keputusan yang cepat ya. Dan tapi menemui risiko yang luar biasa. Pengorbanan nyawa. Ya, bahkan di buku itu sempat prajuritnya bertanya, bagaimana kalau kita mati semua ini kemudian? Ya. Tapi beliau Itu resiko. Harus ya prajurit harus berani ngambil resiko. Ya. Itu yang diambil kasar ya. Ya, kalau dibiarkan dia pasti bertikai kan. Mereka masuk. Ternyata mereka kan mengurungkan niatnya, tinggal jadi. Karena ada tentara tengah-tengah ini. Tengah. Dan apa yang bisa kita petik di situ? Kita tidak bisa hanya melihat, oh berani, nekat, bukan. Ternyata dari segi teori psikologinya ya, kelihatannya beliau menguasai psikologi massa. Ya udah membaca lah. Dia membaca situasi. Dan tidak akan terjadi itu. Ya. Dan siapapun komandannya tidak akan mengorbankan anak buahnya. Iya, begitu. Apalagi Bapak Kasat itu kan. Itu. Tapi sepintar apapun orang dengan teori-teori itu tadi, kalau tidak berani ngambil keputusan, nalurinya, keberaniannya nggak ada, ya nggak ngambil keputusan. Dia nggak ambil keputusan. Ya. Ya matilah. Makanya kan semuanya Bapak Kasat itu lebih baik mengambil keputusan. Ya. Kalau keputusan itu bagus, ya jadi bagus, benar. Ya. Kalau keputusan itu salah, lebih bagus daripada tidak mengambil Keputusan sama sekali. Ya. Jadi itu pemimpin seperti itu. Ya. Nah, terus udah
Setelah di Timur Timur itu kemana itu? Ke 10 tahun ya kita kan perwira pertama kita kan rata-rata 9 sampai 10 tahun. 9 sampai 10 tahun di suatu tempat di Manado berarti ya? Di Manado. Pulang Timur Timur Manado lagi ya. Baru kita susul. Sampai ketemu si Uni di sana ya. Ya. Jadi sampai ketemu Uni di sana. Jadi beradik lah di sana kan. beranak pinak lah di sana. Jadi kita kan pemirsa ya. Semuanya hampir sama aja. Jodoh tuh ya skep, tergantung skep sesuai dengan tugas. skep. Ya. Di mana kita ditugaskan, Ya disitulah kita berumah tangga. Saya di Sulawesi ya, saya kawin sama orang Sulawesi. Kang Yusuf di Sumatera kawin sama orang Sumatera. Rata-rata begitu. Karena waktu itu kan komunikasi telepon kan nggak ada. Ya yang ada di sana aja lah. Ya, mau surat-suratan. Saya tuh juga kapan datangnya kan? Ya, gitu. Ada di situ baru saya pindah ke Padang, balik kampung Lawa. Setelah Suslapa itu balik kampung ke Padang. Gitu. Ada cerita yang ini di Padang? Ya di Padang namanya kita Wadan ya. Kasdim atau Kak? Wadanyon di 133 ya. Padang, terus Kasdim di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ya. Oh, itu di kampung bener lah ya? Ya di kampung kita. Jadi hari-hari ya ketemu keluarga aja kerja kan. Jadi agak-agak apa sedikit dengan ini kerja kurang maksimal lah kira-kira. banyak kumpul terus. Banyak kumpul-kumpul terus. Tapi yang unik di Padang itu kan nggak ada rumah makan Padang di sana. Ada, karena masakannya masakan Padang semua. Jadi nggak ada rumah makan Padang, yang ada rumah makan Uni. Rumah makan Uni, Isma gitu ya. Rumah makan apa? Ete, kata nama Ete. Rumah makan Seri Bundo. Ya, nggak ada rumah kalau makan. Kalau sini rumah makan Padang banyak. Ya. Di sana nggak ada ya. Itulah kalau di Padang ya. Tapi memang dulu, tapi saya ini, saya tanya balik ini Kang Yusuf ini. Itu masa muda saya dulu seperti itu, bujangan-bujangan itu yang tadi saya cerita, yang di Timur-Timur ya. Tapi beliau di sektor barat, di Aceh ya. Ya. Bahkan pada waktu itu terjadi kontak tembak dengan gerombolan GAM ya. Alhamdulillah selamat. Dan kalau nggak salah dulu kena di Magasen ya. Di Magasen. Bayangkan kalau waktu itu tidak kena kalau senjatanya tidak menjadi penghalang itu ya, mungkin karena orang yang kena di Magasen itu bisa koset ya. Pecah, Magasen berapi semua. Semua yang nggak mungkin sudah kita podcast lagi. Yang podcast game over. Dan ada dapat penghargaan itu ya dari saya satu liting satu-satunya lah yang kenaikan pangkat luar biasa ya. Iya. Ya alhamdulillah lah. Dari Pak Edi Sudrajat tahun 90 itu. Tahun 90 dapat penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Luar biasa ya. Karena saya dulu kebetulan mau berangkat ke Timur, tahu-tahu di Aceh pecah GAM, akhirnya kita gabung dengan Kopassus. Ya. Jadi saya tuh gabung dengan Kopassus udah waktu itu. Ya. Anak buah saya 4 orang dari Batalion 113, 5 orang dari Kopassus. Ya. Nah, kita waktu yang cerita masalah kenaikan pangkat luar biasa, saya sebagai unit penutup, kan unit hanya 10 orang kita. Ya. Jadi enggak, kalau Danton kan bawa 37 orang tuh. Ya. Kalau saya jadi dan unit hanya 10 orang, anak buah saya 9 orang. Karena saya bukan dari Kopassus, saya jadi penutup karena sasarannya jelas. Ya. Jadi begitu. Begitu sasaran diambil kosong, penutup ini yang keinjak. Ya. Langsung saya hanya berdua dengan ajudan saya, kontak tembak lawan 10. Semuanya ya tampia semua lah. Ya disitulah saya dapat penghargaan ini. Artinya ya bukan kita mau bukan kita mau menunjukkan sesuatu Enggak lah, itu kan Allah semua ya. Kalau enggak juga ya. Artinya ini kan semua sebuah ya pengalaman. Ya mudah-mudahan prajurit-prajurit muda ini udah sama lah semangatnya gitu ya, gitulah. Sama seperti dengan kayak Pak Dudung, kita semua di daerah tempur gimana lah ya. Ya gitu. Jadi pemirsa, waktu muda-mudanya kami ini memang kita puas dengan operasi ya. Kalau saya nggak puas, Blenger ya. 20 tahun di Aceh. 20 tahun di Aceh saya, terus di Ambon 3 tahun, di Papua 2 tahun. Jadi 25 tahun saya di daerah penugasan.
Ya itulah. Saya waktu 10 tahun pertama itu pulang dari Timur Timur, kita operasi lagi Raja Wali, berangkat lagi ke Papua. Ke Papua ya. Timika itu yang. Nah itu di Timika itu yang rawan apa itu waktu itu? Kita kan ikut terlibat di Kompi Raja Wali ya. Satgas Raja Wali itu kan ada 3. Raja Wali itu pemburu ya waktu itu. Pemburu. Jadi seluruh Indonesia itu diseleksi oleh waktu itu Danjen Kopassus Pak Prabowo ya. Diambillah satu Kodam itu satu kompi saja. Terbaiknya itu. Yang terbaiknya. Bahkan di psikotes dia dan Kina. Ya. Nah, jadi terdapatlah 13 kompi saja se Indonesia. Inilah yang memburu. Jadi tim pemburu Raja Wali namanya. Raja Wali ini memburu baik di Timur Timur maupun di Papua. Ya. Jadi saya pernah berjalan itu 9 bulan dari Timika tembusnya di Nabire. Jadi gergaji hutan lah ya. Ya, 9 bulan saya baru bisa lihat langit itu. 9 bulan. Karena kan di sana Kita pohonnya kan babat alas rindang semua. Ya. Bahkan kalau di Arwano itu Dorloknya gimana gitu? pakai heli. Ya, tapi kan nggak kelihatan untuk bagaimana titik-titiknya itu. Ya, makanya kita logistik kita untuk 10 hari. 10 hari ya. Kita hanya berjalan 4 hari, 6 hari itu kita untuk survive. Ya. Kita harus bikin helipad. Ya. Kalau enggak, heli nggak bisa masuk. Bisa ngasih makan kita. Nah, yang paling susah itu Kang, di ketinggian yang dia di atas 10.000 feet. Seperti di Arwanop itu ya, di Timika sana di Singa. Itu sampai 17.000 feet. Ya. Jadi heli itu hanya tidak boleh lama, dia hanya lempar logistik aja. Jadi logistik untuk 1 bulan dilempar, kita ambil di bawah itu hanya dipakai hanya untuk seminggu aja. Kalau sudah hancur. Kenapa hancur ya? Ya hancur. Karena kalau dia lama dia bisa jatuh karena hilang keseimbangan ya dengan ketinggian yang melebihi maksimal 7.000 feet. Sampai kita bisa berjalan di bawah 10.000 feet, itu baru heli bisa masuk. Dekat ya. Kesulitan operasi di Papua itu seperti itu. Ya memang hutannya masih luar biasa. Wah, ya itu. Belum lagi penyakitnya yang malaria. Penyakitnya malaria. Nah, jadi kita 9 bulan itu jalan yang saya bilang tadi itu dari Timika ke Nabire. Itu kalau pesawat itu 2 jam. Kalau dia baling-baling itu lagi. Ya kita berjalan 9 jam, 9 hari, 9 bulan. 9 bulan. Karena kita jalan. Jadi datang ke Papua, jalan, udah itu ganti. Jadi. Wah, dia jalan itu terus ganti, gak ada itu penggantiannya. Modalnya hanya 4 aja itu. Hilang salah satu dari 4 akan sulit untuk berjalan. Apa aja tuh modal? 1, kalau senjata itu udah melekat ya. Itu kan senjata udah jelas listrik ya. Kita itu. Yang pertama, prajurit itu, tim itu harus punya rakal. Alat komunikasi rakal itu bandal. Itu rakal sampai sekarang yang paling bagus lah ya. Dilempar di mana saja kabarnya tuh dia bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Dia berapa ratus kilo bisa. Pertama itu. Yang kedua, dia harus punya GPS. Waktu itu kan GPS sudah jarang. Tapi jarang sekali. Kita pakai GPS waktu itu, pasukan kita termasuk dianggap pasukan paling duluan lah. Elit ya. Kalau salah saya dapat GPS itu ya zaman-zaman Danjur baru ada GPS. Ini khusus Raja Wali. Udah dapat ya? Sudah dapat karena waktu itu Danjen Kopassus Pak Prabowo ini melengkapi itu alat-alat yang cukup modern ya. Iya. Intinya GPS itu kita hanya menginformasikan kita sekarang berada di sini. Titik ini ya. Dapat koordinatnya, baru lempar ke belakang pakai rakal tadi. Ya. Kami ada di sini. Jadi 2. Ya. Yang ketiga, kita harus pakai sepatu bot. Nggak bisa kita pakai sepatu tentara itu. Tentara itu nggak bisa. Itu akan hancur, kena lumpur, kenapa? Kita harus pakai sepatu karet itu, sepatu bot. Kalau di Medan bilang sepatu tukang ikan gitu kira. Jadi mau masuk air juga. Tapi kan itu licin. Ya enggak. Didesain di bawahnya itu sama dengan sepatu PDL itu. Ya. Nah, yang keempat ini harus bawa katana atau pedang golok. Ya. Jadi kalau enggak kita tidak bisa menyiapkan helipad. Ya. Saya bikin helipad itu 64 selama 9 bulan. 9 bulan itu. 64 helipad itu.
Artinya tempat heli bisa masuk. Bisa turun ya. Ya, bukan karena kita rajin, karena kita takut nggak makan. Kita takut nggak makan, kita butuh. Karena hutan di sana tidak ada yang bisa dimakan ya. Ya. Tapi kan paku-pakuan itu ada. Apanya? Jenis paku-pakuan, pohon paku, pohon apa? Ada. Ya, tapi kan kita nggak dengan tenaga yang sudah capek, kita nggak mungkin lagi cari-cari bahan makan begitu. Ya memang hutan di sana tidak seperti hutan di Jawa ya. Ya, nah, itulah ya selama 10 tahun kita PAMA itu ya, masih muda-muda itu operasi kita. Setelah Danyon lah saya cerita Danyon. Danyon di mana itu? Nah, setelah itu saya Suslapa tadi ya, ke Padang, ke Pulang Kampung, baru saya Sesko, balik lagi ke Papua. Ya, kita ya. Kita sama. Terus saya ke Papua itu. Ke Papua jadi apa? Jadi Pabandia operasi. Pabandia operasi ya. Karena mungkin dilihat riwayat hidupnya, wah ini memang pernah Raja Wali di situ ya. Jadi di Pabandia operasi, bagian operasi lah, kepala biro lah operasi. Nah dari situ baru jadi Danyon di Jakarta. Oh ke Jakarta. Donald 3 ya. Ya, Berarti tentara kota ya? baru itulah merasakan tentara kota itu. Kota itu kalau situ. Iya. Setelah itu dandimnya katanya. Nah, kampung lagi. Baru setelah itu dandimnya di Pulau Buru, di tempat minyak kayu putih itu. Dan ada juga di situ bekas tapol ya, ex tapol Mapol. Ya. 65 ya. Ya. Menarik juga di sana di Pulau Buru itu. Itu Pulau Buru itu kan ada Gunung Botak itu loh. Apa Gunung Botak itu? Ya itu Gunung Botak itu kan gini nih. Di Pulau Buru itu kan ada satu pulau di tempat pembuangan penahanan tapol dulu lah ya. Saya masuk situ saya pikir di mana nih tahanan nih? Ternyata nggak ada. Udah kayak transmigrasi aja ya? Iya, artinya bukan. Artinya dulu orang-orang ditaruh di sana. Kayak apa? Kamu mau lari aja. Memang nggak bisa lari. Nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana. Ya. Kanan kiri kanan Laut muka semua. Belakang laut semua. Laut semua ya. Laut ganas semua. Jadi memang Banda ya laut, itu ya laut. Ya kesananya ke selatannya Laut Banda. ya. Selatan Laut Banda. Ya. Bahkan kita jadi dandim tuh merasa, ya kita pun ikut di penjara di sini. Itu. Jadi nggak bisa kemana-mana, apalagi kalau sudah musim ombak sampai 6 meter, 8 meter, ya sudah kita ikut bersama-sama ditahan di situ lah kira-kira. Itu Pulau Buru itu kelilingnya itu 511 km. Luas lah. Dibandingkan Ambon ya. Dibandingkan. Bahkan dia 1,5 kali Pulau Bali. Pulau Bali itu putarannya itu 385 atau 389 itu. Apa namanya? Kelilingnya itu. Kelilingnya ya. Nah, Pulau Buru ini 511. Nah, di Bali situ ada beberapa kodim, 10 kodim. Iya, di Bali itu. Di Bali ada satu kodam. Iya. Di sini satu Buru, satu dandim aja. Dengan 4 koramil waktu itu. Tapi sekarang sudah dimekarkan, udah ada kemajuan lah. Udah dimekarkan satuan gitu. Itu. Akhirnya berburu Gunung Botak lah ya. Nah, dia Gunung Botak itu ya sekarang jadi viral ya kalau kita lihat di medsos. Ternyata ilegal lah. Tambang ilegal. Ya. Tambang emas ilegal. Tambang emas ya. Gitu. Ya. Dan pantas itu dia katanya bumi Buffalo. Apa itu? Surga di tanah raja. Apa artinya? Di darat, di laut, dan di udara semuanya ini berkah dari tanah raja, dari surga. Benar, termasuk tadi gunung ditemukan emas di dalamnya. Iya, Gunung Botak itu. Gunung Botak itu. Ya. Kemudian perairannya ikan tunanya luar biasa. Ya. Hasilnya luar biasa di situ. Jadi Pulau Buru itu miniaturnya Indonesia sebetulnya. Semua suku, ras, agama semua ada di situ. Orang Jawa, orang Sunda, orang Padang, orang apalagi orang Buton. Orang Buton banyak lah di situ. Iya. Itu miniaturnya Indonesia itu Pulau Buru sebetulnya. Gitu. Nah, itu pengalaman tentara tuh itu ya. Ya. Padahal waktu kecil nggak terbayang, yang tahu hanya medan area aja ya. Medan aja. Itu pun hanya di jalan apa? Kampung Keling aja. Hanya Kampung Keling. Ternyata musuh tentara luar biasa ya, udah kemana-mana ya. Nah, setelah dandim
Kemana lagi itu? Ya Ke pindah Kodam ya? ke Ambon. Ke Ambon, ya. Ke Ambon jadi Wadan Rindam. Ya. Baru pindah ke Aceh Secapa. lagi. Aceh dulu. Iya, Aceh dulu kan. Jadi apa ya? Suruh baca doa lah ya. Kepala pembaca doa lah kira-kira begitu. Kepala rohani Kodam. Waktu di Ambon kita ketemu ya. Kita ketemu. Nah, saya jadi ASO. Ya. Nah, udah jadi Wadan Rindam waktu itu kan. Jadi saya masih letkol, beliau sudah kolonel waktu itu. Pemirsa, sudah asisten operasi Di Ambon. di Ambon ya. Iya. Luar biasa. Ya, itu ketemu sebentar setahun ya. Saya masih letkol tuh. Akhirnya saya nyusul kolonel di Iya. Aceh ya. Jadi kepala pembaca doa ya. Doa ya. Kepala Bintal. Nah, dari situ baru saya ditarik ke Secapa jadi direktur pendidikan. Itu Kang Yusuf di mana waktu itu? Oh, saya dari Ambon sebentar aja jadi Patun di Squad 2 bulan udah itu ke Papua. Papua ya. Jadi dan Rindam. Memang tempat kita di situ-situ Di aja. situ aja. Di tempat-tempat Tempat-tempat ada travel operasi sport lah. ya. Iya, travel sport. Ya, Travel sport area ya. area ya. Aceh, Papua, Ambon. Timur, Ambon. Ya itu tempat prajurit sejati ya di situ lah. Iya, Tempat iya, iya. di tengah-tengah prajurit yang Iya. lagi berjuang untuk mempertahankan NKRI ini ya. Iya, iya, iya. Nah, terus dapat jenderalnya di mana? Bareng kita ya? Ya. Kalau salah kan setelah dari Papua lagi, bayangkan Papua, iya. Pulang lagi ke Papua Barat ya waktu itu. Ya? Papua Barat di Manokwari, Ya, jadi pamen ahli ya. pamen ahli, terus balik ke sekretaris Litbang kan, Ya. bagian meneliti inilah Dan pengembangan. dan pengembangan angkatan darat ya. Ya. Berhasil di situ kita di Litbang itu baru dikasih anugerah Bintang ya. bintang lah, Iya, iya. menjadi staf ahli kasat kan, Stabilis kasar. Gitu. Ya. membuat produk untuk Bapak Kasat. Nah, Udah itu Habis jadi komandan resimen resimen di Secapa. apa Sekarang Sekarang. pindah ke Kodam Jaya. Kodam Jaya. Jadi kepala kelompok ahli ya, Kasahli lah. Kasah ahli. Yang jelas tetap mengabdi kepada Ya, tetap mengabdi. TNI AD ini ya. Dan sampai purna pun kayak Kang Yusuf ini mengabdi, Mengabdi. dan akan berhenti Setelah setelah tidak tembakan mendengar salvo. tembakan salvo lagi. Itu harus Ya. terpatri kita kan. Kita terpatri di jiwa kita semua. Jangan terus pensiun kayak sudah merasa sudah Udah habis, selesai lah. selesai segala-galanya. Itu mohon maaf, cemen itu. Cemen ya. Cemen. Padahal otak masih besar ya. Padahal energi kita masih besar. Masih besar. Ingat nggak waktu di kawah Chandra di muka kita diisi, Ya diisi. mental kita diisi siap berlaksana tugas. Kemudian kita matang lagi di tempat tugas dari Sabang sampai Merauke. Udah itu sekolah kemana-mana. Sekolah kemana-mana. Setelah kita pensiun, terus kita merasa kita selesai segala-galanya. Enggak. Kalau menurut saya gini Kang, Ya. tentara yang pensiun, terutama yang dari akademi militer Ya. ya, pensiun selesai, menurut saya itulah mulai dia berada di garis awal. Awal ya. Artinya pertempuran kita dimulai di situ. Untuk negara Mari, itu ya, mari sama-sama. kita berkarya dengan bidang apa aja. dengan bidang ke segala arah. Iya. Kalau di militer kita hanya tahunya di militer saja, Militer berkarya kita. Iya. Di luar itu baru kita cari apa yang Banyak masyarakat masih membutuhkan kita. iya, baik di bidang sosial maupun di bidang Banyak lah. pengamanan, di bidang apapun kita bisa berkarya di situ dengan pengalaman yang ada selama puluhan tahun di militer. Ya 34 tahun saya sekarang. Pam Rijal ini udah 35 tahun Ya. mengabdi di Angkatan Darat. Ya. Ini pengabdian yang luar Ya, biasa. panjang. Pengabdian yang panjang. Ya. Tambah pendidikan 4 tahun. Jadi udah 30, hampir 40 tahun kita nih. Ikut dengan prajurit ini kan. Jangan disia-siakan itu. Iya. Jangan dikubur, Iya. dimati aja. Iya. Tapi kita Dan kita lihat senior-senior kita, ya. atasan mantan atasan kita setelah pensiun malah tambah hebat. Iya banyak. Nah, tambah hebat salah satunya kita bisa lihat presiden malah Iya, Pak SBY ya. mantan presiden kan Pak SBY bisa jadi presiden, Pak Luhut Panjaitan, Masih Hendro Priyono udah 70 berapa usianya masih kuat eksis, energinya masih masih. energi. Masa kita baru 58 udah mau menyerah? Ya, terus hanya di rumah kita Yang dilihat dia lihat hanya atap-atap langit. L4 ya kalau di rumah terus. Apa itu? Lo lagi. Ketemunya lo lagi.
kalau ada yang seperti itu, berarti waktu dinasnya, mohon maaf, ada yang salah. terutama tentang kreativitas dia ya, ya kan? Dan itu dipelajari kreativitas memang. Iya, dan bahkan jangan di rumah duduk di sana ditegur sama istrinya, kan? Karena pakai keluar sana cari uang kan? Atau akhirnya dipaksa-paksakannya keluar, pulang-pulang pun entah apa, karena dia tidak punya konsep setelah pensiun. Padahal masyarakat masih membutuhkan banyak. Padahal Masyarakat itu sekarang itu sangat berharap kepada TNI ataupun mantan TNI untuk berkiprah membela masyarakat. Inilah saatnya. Ya, mereka menunggu menunggu mereka. Yang tadinya dia tahu kita di dalam, dia nggak bisa gunakan karena aturan. Jangan pula setelah pensiun akhirnya menyalurkan hobi, hari-hari main burung, keluar cari. Padahal sayangnya SMP, SMA, Akademi Militer, Suslapa, Sarsab Sarsab, Suslapa 1, Suslapa 2, Sesko, Sesko TNI Lemanas, S1, S2, ada yang doktor lagi. 58 istirahat di rumah. Sayang sekali. Masih banyak yang bisa dikerjakan lah oleh mantan TNI seperti saya. Ya, itu bagus tuh filosofi dari Navy ya, Angkatan Laut. Dari Jos Admiral, seorang mantan admiral ya. Dia bilang tadi tahun 1800-an, dia bilang kapal itu ship is safe in a harbor. Dia bilang kapal itu aman kalau di pelabuhan. Tapi bukan untuk itu kapal dibuat. Kapal dibuat memang untuk menerjang badai. Kapal dibuat untuk menerjang badai. Yes, maka dia bilang sail out to the sea, do anything. Dia bilang pergi sana kamu ke laut, lepas, kerjakan sesuatu. Ya kalau cuma hanya bersandar di galangan, jadi pohon kayu kering aja. Jadi kapal. Begitulah orang pensiunan itu. Nggak boleh. Udah tempa banyak setemannya, ya harus berbuat. Cari pengalaman lagi yang lebih tantangan yang lebih hebat lagi. Kang Yusef ini saya bisa dicontoh juga ya. Salah satunya mungkin masih aktif di Citarum, komunitas Citarum masih terus kumpul. Kemudian podcast ini kan ini salah satu sarana untuk menyapa masyarakat, membangun komunikasi terutama dengan masyarakat. Kita kan tidak bisa menyapa secara langsung, banyak sekali rakyat. Bayangkan aja Jawa Barat itu 43 juta. Gimana mau nyapa? Inilah salah satu sapaan saya kepada masyarakat. Betul itu. Jadi jangan berhenti kita berkreatif gitu. Selama masih kuat tulang kita berdiri kan gitu. Gitu. Jadi itu aja Pak Mijan, terima kasih atas kehadirannya di podcast Barek Yosef. Mungkin nanti satu saat teman-teman yang lain dipanggil. Nanti saya panggil. Kita undang nanti. Mungkin mereka punya pengalaman yang unik lagi ya. Setiap prajurit pasti punya pengalaman masing-masing. Karena ada prajurit zaman ada Timur Timur, ada Papua, ada Aceh. Tidak pernah mengalami ini. Itu perlu dipanggil juga. Udah ada. Dipanggil juga. Paling tidak apa pengalamanmu di kota besar ini? Saya bilang udah pengalaman apa? Mungkin operasi tarik poket. Buntu. Operasi itu nggak bisa. Jadi udah. Bukan operasi Seroja. Tapi bukan masalah prajuritnya. Kesempatan aja kan nggak? Kesempatan dan dia memang kebetulan aja. Nasibnya baik ke peran operasi. Jadi dia tidak mengalami. Tidak mengalami itu, ada yang seperti itu. Jadi itu terima kasih. Terima kasih Kang Yusef. Brigjen TNI Amrijar. Terima kasih atas kehadirannya di podcast Barek Kang Yusef. Demikian Barek Kang Yusef untuk kali ini di episode ngobrol bareng Brigjen TNI Amrijar. Kita cukupkan, mudah-mudahan di lain waktu kita ketemu dengan tokoh-tokoh yang istimewa dan luar biasa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun.